Selamat berjumpa kembali dengan saya pada sesi ke-27 dari serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba melanjutkan cerita tentang serangga ini. Cerita ini akan saya ambil dari kasus-kasus yang sudah berkembang di negara maju. Bapak Ibu sekalian, kalau saya bercerita serangga di kampung saya atau pengalaman saya pada saat kecil, mungkin dianggap sebagai kebiasaan masa lalu. Sedangkan yang kita bicarakan adalah bagaimana kita mengantisipasi perkembangan zaman dengan penduduk dunia kurang lebih 10 miliar jiwa pada tahun 2050, yang mana pada saat itu diperkirakan oleh para ahli di WHO, dunia akan terhadang oleh antibiotik resisten sebagai pembunuh terbesar di dunia. Yang kedua, kita akan dihadang oleh luas bumi yang fix atau konstan, ya, yang mana sudah semakin langka saja lahan ini. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu strategi baru pengembangan protein hewani yang ramah lingkungan, dapat terbebas dari akumulasi antibiotik, hemat lahan, dan juga bisa menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat. Bapak Ibu sekalian, antisipasi masa depan akan kelangkaan protein hewani ini, ya, ternyata berkembang pesat di negara-negara maju, terutama di Eropa. Kemudian di Amerika Serikat juga. Di Eropa, Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di Google bagaimana orang Eropa mengembangkan sandwich, hamburger terbuat dari insek. Agriprotein di Afrika Selatan sudah berkembang pesat bagaimana memanfaatkan black soldier fly untuk sumber protein hewani bagi perikanan atau peternakan sekaligus mengolah limbah. Kemudian di Belanda sudah berdiri juga bermacam-macam jenis makanan dari insek. Bahkan Wageningen University memfokuskan program research dan pendidikan berbasis pada insek. Di Inggris saya pernah berkunjung ke Vera. Dia punya laboratorium mengenai insekta yang luar biasa besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau dulu padi dikembangkan di IRI, katakanlah International Rice Research Institute, sebagai persiapan untuk Green Revolution di daerah-daerah produsen padi. Kemudian jagung dikembangkan di Meksiko, katakanlah di Simit. Nah, insek ini sekarang berkembang di Eropa, Amerika Serikat. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai bangsa tropika tentunya perlu melihat fenomena ini sebagai suatu insight, sebagai suatu pendorong. Apa yang akan kita kerjakan untuk mengatasi kelangkaan protein hewani ini apabila kita punya kekayaan biodiversity tentang insekta di Indonesia dan luas lahan kita sangat sempit karena kita berbentuk pulau. Demikian dulu sementara perjumpaan kita.
Saya hanya akan mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa bangsa Eropa, Amerika Serikat sudah lebih jauh mengembangkan model adaptasi kebutuhan protein mengantisipasi 2050. Bagaimana dengan kita? Itulah pertanyaan yang akan kita coba kembangkan pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih.